Pendudukan Jepang di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rispa Anugrah, Vesti, Richard Libah, dan Yosia Krisnatani Payung akan mempresentasikan mengenai materi yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya, negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, timah, nikel, juga batu bara. Inilah yang terjadi pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Kala itu Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber alamnya, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Tahukah kamu, kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu yang pertama, menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sejarah Jepang masuk Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Materi selanjutnya yaitu sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Setelah mengetahui awal masuknya Jepang ke Indonesia, lantas bagaimana sambutan rakyat Indonesia pada saat itu? Rupanya sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang. Sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya sehingga rakyat Indonesia simpati pada Jepang. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyebarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih, dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Jepang juga berusaha mencuri hati Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Putra Jawa Hokokai sebagai badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sehingga menimbulkan harapan di hati rakyat Indonesia maupun para tokoh nasional. materi selanjutnya yaitu dampak kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positif pendudukan Jepang, diperbolehkannya bahasa Indonesia, ditetapkannya jenjang sekolah, latihan kemiliteran, dibentuknya strata masyarakat, pertanian line system, dibentuknya BPUPKI dan PPKI, dan didirikannya KUMIAI. Dampak negatif pendudukan Jepang yaitu berlakunya Romusa, pemerintahan yang sewenang-wenang, kemiskinan dan kelaparan, dan pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan.
Demikianlah materi kami ucapkan terima kasih.